Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai getaran teredam. Jadi misalkan saya beri contoh tentang deskripsi getaran ya. Deskripsi getaran saya contohkan sebagai buah apel yang saya ikat di ujung tali ya gitu kan. Kemudian saya tarik dengan sudut tertentu sehingga apel itu kemudian bergerak bolak-balik di titik kesetimbangan. Nah, kalau kita melihat deskripsi seperti ini adalah deskripsi yang tidak ideal ya. Ini adalah deskripsi yang tidak ideal. Deskripsi getaran yang tidak ideal ya. Yang tidak ideal. Kenapa? Karena amplitudo dari getaran ini, amplitudo getaran ya dari apel ini berkurang setiap waktu sehingga dia pada akhirnya apa yang terjadi? Kalau amplitudo getaran si apel berkurang tiap waktu ya, pada akhirnya apa yang terjadi? Berhenti, Pak. Ya, apel berhenti gitu ya. Apel berhenti. Nah, kenapa dia bisa berhenti? Kenapa bisa berhenti? Ya, selama apel bergetar, ya, apa yang terjadi sehingga dia amplitudonya berkurang, kemudian dia berhenti? Kenapa itu terjadi? Karena adanya gravitasi, Pak. Apa? Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Lah, kalau nggak adanya gaya gravitasi, dia akan terus bergerak dong. Dia akan terus bergerak dengan energi yang tetap ya. Tetapi apel ini lama-lama berkurang amplitudonya sampai dia berhenti. Ya. Apakah gravitasinya berkurang? Tidak, Pak. Tidak. Berarti apa dong yang mempengaruhi ini? Kalau bukan gravitasi. Ayo berpikir. Ayo online, tetapi tetap ikut berpikir ya. Teman-teman belajar loh, teman-teman bayar loh kuliah ini. Ikut ayo. Gaya osilasinya, Pak. Kenapa gaya osilasinya? Jadi kalau menjawab itu yang lengkap ya. Kenapa apa yang terjadi dengan gaya osilasinya? Ayo belajar menjawab dengan kalimat lengkap, bukan satu kata aja. Jadi kenapa dia berkurang amplitudonya sampai dia berhenti? Karena selama apel bergetar, apa yang terjadi? Nah, karena selalu melewati titik keseimbangan, Pak. Melewati titik keseimbangan. Kan dia memang akan melewati titik keseimbangan dan dia akan bergerak terus kan sampai bolak-balik. Ya, ingat bahwa ketika teman-teman menggelindingkan bola di lantai atau melemparkan sesuatu di udara gitu ya. Atau misalkan
melemparkan kertas gitu di udara. Apakah apa tadi bola yang menggelinding tadi dia akan terus menggelinding? Apakah tadi kertas itu kemudian akan bergerak lurus? Nah, kenapa tidak terus menggelinding bola? Terus kenapa kertas itu bergeraknya tidak lurus misalkan kalau kertas dilempar? Karena ada Mengapa? gesekan udara. Ya, Karena betul. gaya. Karena ada gaya gesek udara ya, sehingga gaya pulih berkurang gitu ya. Gaya pulih berkurang sehingga apalagi? Sehingga energi juga sehingga apel kehilangan energi gitu ya. Sejenak ya. Iya. Ada di grup ya. Sejenak ya. Pembahasan proposal, progres penyelesaian artikel 16.30, Bu. Ya. Oke. Ya, sehingga apel kehilangan energi ya. Sehingga apel kehilangan energi. Ya. Kenapa tadi? Karena gaya gesek udara ya. Gaya pulih berkurang karena ada gaya gesek udara. Karena dilawan oleh gaya gesek udara. Ya. Jadi kalau kuliah dengan saya, teman-teman harus siap ya ininya menjawab, berpikir gitu, jangan karena online gitu tidak ikutan pikir ya, karena itu adalah inti dari belajar itu ikut berpikir ya. Nah, nah karena ada gaya gesek udara ini gitu ya, maka tadi ada energi yang hilang menjadi bentuk lain seperti panas ya, sehingga energi pada apel energi mekaniknya berkurang. Nah, ini disebut dengan gaya peredam ya. Ini adalah salah satu contoh gaya peredam. Gaya gesek udara. Gaya gesek udara ini termasuk apa tadi? Contoh gaya peredam. Gaya peredam. Ya, gaya peredam. Ada gaya pemulih, ada gaya peredam. Nah, semua jenis getaran yang di dunia nyata itu selalu akan terkena dengan gaya peredam. Sehingga apa yang terjadi adalah getarannya menghilang dan energinya keluar dari sistem. Sehingga dia akhirnya berhenti. Nah, dengan kondisi nyata seperti ini, maka kita harus menentukan solusi bagaimana gerak dari suatu benda yang mengalami gaya peredam. Ya. Nah, laju di mana osilator kehilangan energinya itu tergantung pada derajat ya, derajat peredaman ya, atau disebut dengan kualitas osilator. Ya, laju osilator kehilangan energi tergantung pada ya derajat peredaman gitu ya. Yang dideskripsikan sebagai
quality of the oscillator ya. Nah, ini sebetulnya getaran teredam ini terlihat seperti merugikan ya di awal. Tetapi ternyata getaran teredam ini kita bisa kontrol sehingga apa nanti kita bisa gunakan dalam mesin-mesin yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti contoh apa? Seperti contoh apa? Shock breaker gitu ya. Shock breaker itu di dalam shock breaker ada olinya. Olinya dipasang di sana sehingga ada gaya gesek fluida gitu ya. Nah, shock breaker itu kalau kita motornya naik melewati speed bump atau polisi tidur, maka getaran yang seharusnya sangat kencang, kita akan mengalami getaran yang lebih lembut. Nah, pakai mobil yang lebih mahal, misalkan Mercedes-Benz atau BMW, maka ketika melewati polisi tidur atau speed bump, kita bahkan nggak merasakan getarannya gitu ya. Padahal si roda itu ketika melewati polisi tidur dia naik turun ya. Tapi kita sebagai penumpang di dalamnya tidak merasakan itu. Itu adalah salah satu jenis dari getaran teredam yang terkontrol gitu ya. Getaran teredam yang terkontrol. Nah, sekarang kita bahas mengenai karakteristik. Ini sudah ya. Kita lanjutkan ke karakteristik fisis ya dari getaran teredam. Karakter fisik dari getaran teredam. Oke, salah satu contoh objek yang mengalami getaran teredam adalah tuning fork. Tuning fork itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Tahu tuning fork? Tuning fork? Yo, tuning fork. Bahasa Indonesia. Utara ya, Pak? Ya, betul. Garpu tala ya. Garpu tala. Nah, saya akan perlihatkan dua gambar ya. Satu yang ada pada yang sudah ditempelkan pada ruangan pengeras ya, chamber. Nah, yang satu itu tidak dihubungkan. Nah, coba kenapa garpu tala ini saya bilang sebagai contoh dari benda yang mengalami getaran teredam. Coba dijelaskan. Kira-kira kenapa ya saya bilang ini adalah
salah satu contoh benda yang mengalami getaran teredam. Yo, kalau garpu tala ketika dipukul, apakah dia terus berbunyi sampai tahingga, sampai kiamat? Enggak, Pak. Pak. Coba Enggak, Pak. jelaskan, kenapa garpu tala saya sebut adalah contoh benda yang mengalami getaran teredam? Karena dia mungkin semakin lama bergetar dia akan hilang getarannya, Pak. Makin lama dia bergetar, seiring berjalannya waktu, maka getarannya berkurang sampai dia hilang. Apa buktinya bahwa suaranya dari yang kencang sampai hilang? Nah, kan tidak terus menerus ya? Iya, Betul tidak? betul, Pak. Nah, sekarang kemana energi itu hilang? Dan berubah menjadi apa energinya? Coba. Dari energi getaran mekanik dari garpu tala kan tadi katanya berkurang. Kan dengan hukum kekekalan energi itu kan kemudian tidak hilang begitu saja, tapi dia berubah ya. Nah, berubah menjadi apa dia? Ayo, berpikir. Kemana berubah menjadi apa? Energi mekanik berkurang sampai 0 dan berubah menjadi energi apa? Energi bunyi bukan, Pak? Iya, betul, menjadi energi bunyi ya. Karena garpu tala yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Nah, energi mekanik tadi kemudian kan ditransfer ke ke partikel udara ya, partikel udara di sekitarnya. Nah, ketika partikel udara itu kemudian ikut bergetar, maka partikel udara itu kemudian akan meneruskan energi itu kepada seluruh seluruh daerah ya. Nah, tadi maka energi mekanik dari garpu tala berkurang dan berubah menjadi energi bunyi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, nah ketika suaranya ini mengecil, apakah frekuensi garpu tala yang kita dengar berubah atau tidak berubah? Frekuensi garpu tala ketika dipukul, apakah dia berubah? Pernah dengar nggak garpu tala dipukul? Pernah, Pak. Nah, garpu tala ini digunakan untuk setting ya, setting gitar, setting piano, dan lain-lain. Nah, ketika dipukul garpu tala itu dia akan berbunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, frekuensinya berubah atau tidak? Tidak, Pak. Nah, kalau frekuensinya tidak berubah, oke, good. Nah, frekuensinya garpu tala itu tidak berubah ketika dipukul. Amplitudonya yang berkurang sehingga dia berhenti. Nah, frekuensi yang tidak berubah itu sama tadi itu ya. Saya ngecas laptop dulu. Nah, ketika frekuensi ketika dipukul garpu tala memiliki frekuensi yang sama. Frekuensi garpu tala akan bernilai tetap ya, bernilai kurang lebih tetap ya. Kurang lebih tetap ya. Nah, padahal apa namanya dia amplitudenya semakin lama semakin kecil. Maka garpu tala ini memiliki
derajat peredaman yang kecil. Peredaman yang kecil ya. Nah, frekuensinya tidak berubah. Pak, si perpindahan dari garpu tala tadi X itu tidak tidak berubah dengan cepat gitu ya. Kan nilai perubahannya itu adalah amplitudo yang berkurang, dengan waktu ya, dengan waktu. Kali cos omega T. Nah, sekarang apa itu omega? Omega itu adalah angular frekuensi yang nilainya kurang lebih sama ketika di awal dipukul. Tetapi nilainya itu tidak sama persis ya, hanya mirip gitu. Cuma memang yang terjadi adalah amplitudonya berkurang seiring berjalannya waktu. Maka penurunan amplitudo tadi saya bisa tuliskan dengan persamaan amplitudo mula-mula E pangkat min BT. Karena E pangkat min BT itu dia akan menunjukkan grafik grafik apa? Grafik penurunan. Kita lihat. Boleh nggak saya perlihatkan? Nggak boleh, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau gitu, kalau nggak boleh. Boleh, Pak. Oh, boleh. Oke. Nah, misal ya, misal E pangkat min BT aja. E pangkat min, coba misalnya E pangkat, pakai apa ya kita ngegrafik? Desmos. Desmos ya, Desmos graph. Nah, Y sama dengan E pangkat berapa tadi? BT ya, misalkan 2X. Nah, kalau positif BT, begini Pak. bentuknya ya. Oh iya, minus. Kalau minus gimana? Tuh, gitu ya. Ini dia tuh turunnya cepat, nah turunnya lambat 0,3 misalkan. Nah, gitu. Atau misalkan 0,2 atau 0,1 misalkan. Nah, apa yang terjadi nih? Dia amplitudonya akan terus coba kalau saya tambah lagi nah ini cuma saya tambahkan, ini saya tuliskan negatif. Nah, ini kalau saya screenshot bagian ini ya. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, itu bentuknya seperti apa? Nah, nah, ini adalah yang merah apa tadi? Y sama dengan E pangkat min sesuatu lah ya gitu ya. Anggap misalkan ini tadi udah sih 0,1 X gitu ya. Kalau yang bawah apa? Yang bawah itu adalah min E pangkat min 0,1 X. Nah, kemudian dia bergerak, ini amplitudonya turun ya, amplitudonya turun. Jadi, kalau kita dikalikan dengan fungsi cos omega T, maka apa yang terjadi adalah dia akan mengikuti pola cosinus gitu ya, tetapi amplitudonya berkurang ya. Jadi, X atau perpindahan gitu ya akan gitu ya mengikuti fungsi cosinus gitu ya, fungsi cosinus dengan amplitudo yang berkurang mengikuti fungsi E pangkat min beta T gitu ya.
Nah, seperti ini gambarnya. Kalau mau lengkapnya kayak gimana? Oke, kita tulis, kita tambahkan lagi persamaan ketiga. Apa? Y sama dengan, tadi apa? Y sama dengan, misalkan 2, oh jangan, 1 cos 1 X gitu ya. Tapi dikalikan dengan E pangkat minus 0,1 X. Balik. Gitu. Nah, kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan, Pak. Jadi, Kelihatan, Pak. ya, jadi dia amplitude, dia fungsinya mengikuti. Coba kalau misalkan saya ini jadi 0,2. Jadi udah. Apa yang saya lakukan? Nah, gini. Nah, gitu. Nah, kelihatan sekarang. Nah, kalau digabung maka apa yang terjadi dengan getarannya adalah tadi ya, si getarannya itu mengikuti fungsi kosinus tetapi dengan amplitudo yang berkurang. Nah, ini adalah bentuk dari apa? Bentuk dari getaran teredam ya. Ya, A0 itu apa? A0 itu adalah amplitudo mula-mula gitu ya. Kemudian beta apa? Ya, derajat peredaman gitu ya. Nah, tanda minus ya, tanda minus gitu ya. Menunjukkan bahwa apa tadi? Menunjukkan amplitudonya Berkurang. Betul. Berkurang seiring dengan waktu. Seiring dengan waktu ya. Pak, persamaan ini itu sangat tepat sekali ya untuk menggambarkan dari getaran teredam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai Tidak, sini ada. Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai nanti muncul persamaan-persamaan ya. Nah, oke. Nah, pada pembahasan selanjutnya mari kita akan mulai masuk ke perhitungan secara tematik ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan gerak dari getaran teredam ya. Gerakan harmonik sederhana teredam. Getaran teredam, oke, nggak apa-apa, kita simplified aja. Nah, di sini saya punya contoh massa yang diikatkan pada apa? Pada pegas, kemudian disimpan di dalam oli misalkan ya. Nah, viscous fluid itu adalah cairan yang viskus, cairan yang kental ya.
Cairan yang kentalnya apa? Cairannya bisa oli, bisa minyak gitu ya, bisa madu dan lain-lain. Nah, pada eh, eh, pada benda M ini ya, sudah percobaan ini belum? Apa namanya? Tabung viskositas? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah ya? Oke, belum pernah. Nah, eh gaya Belum ya. pernah, Pak. Gimana? Ya. Gaya gesek fluida ya gitu ya. Gaya gesek fluida itu bergantung atau berbanding lurus gitu ya, berbanding lurus dengan laju benda gitu ya. Semakin bendanya bergerak dengan kelajuan tinggi, maka gaya geseknya semakin tinggi. Nah, ini FD gitu ya, itu adalah damping force atau gaya peredam. Nah, gaya peredam di sini itu dia merupakan gaya gesek fluida. Nah, gaya gesek fluidinya ini berperan sebagai gaya peredam, ya. Nah, karena gaya gesek fluida itu kita tahu dia berbanding lurus dengan laju benda, maka gaya peredamnya ya adalah gaya gesek fluida. Itu adalah minus B kali V. V itu adalah laju gitu ya. V itu adalah laju. Ya. Dan B itu adalah konstanta ya. Konstanta dari viskositas ya. Nah, pertanyaannya kenapa negatif? Muncul negatif. Ayo, kenapa? Karena arahnya berbanding terbalik dengan geraknya ya. Kalau geraknya dia ke bawah, maka gayanya ke atas. Kalau dia geraknya ke atas, maka gayanya ke bawah dan lain-lain. Nah, kalau nah ini di sini kita perhatikan ya. Kalau kita naik motor atau naik mobil, sebetulnya ketika kita ngebut gitu ya, apa yang terjadi adalah gaya gesek yang kita alami semakin besar. Kalau gaya gesek yang kita alami semakin besar, maka gaya dorong yang kita perlukan semakin besar juga. Sehingga apa? Dia akan memakan bensin lebih banyak. Sehingga sebetulnya apa? Kalau kita ngebut itu sangat merugi itu. Merugi ya secara ekonomi. Kemudian contoh dari gaya gesek fluida ini yang bermanfaat bagi kita. Kalau tadi yang merugikan. Kalau yang bermanfaat apa? Adalah ketika air hujan turun ya. Ketika air hujan turun ke bumi. Nah, air hujan itu dia akan memiliki kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan yang seharusnya yang dia alami. Kenapa? Karena ada gaya gesek udara sehingga kecepatan air hujan itu cukup lambat. Coba kamu pernah nggak naik motor terus nggak pakai helm ngebut di saat hujan? Apa yang kamu rasakan di wajah? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit banget ya. Sakit banget karena apa? Kecepatan kita ketika melewati butiran air hujan itu sangat tinggi. Nah, air hujan itu jatuh dari langit itu, bandingkan kalau kita jatuh dari langit kan, wah itu cepet banget turun, gitu ya. Tapi air hujan itu enggak. Air hujan itu dia memiliki kecepatan namanya kecepatan terminal. Sehingga apa? Dia memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada seharusnya, sehingga kita tidak kesakitan pada saat hujan. Oke. Oke. Nah, sekarang ini dengan bukan permasalahan. Dengan persamaan ini maka
Gaya yang bekerja pada benda ini ada gaya apa saja? Ada gaya pulih gitu ya. Ada gaya pulih, Kx, dan dia karena jaraknya ke bawah dia ada namanya gaya peredam itu ya. Gaya peredam juga arahnya sama gitu ya, min BV. Nah, kalau perhatikan ini kan A-nya ke bawah ya, MA. Maka persamaan gaya pada benda yang disebutkan di sini adalah MA sama dengan min KX min BV gitu ya. Kalau saya pindah ruas ke sebelah kiri semuanya adalah menjadi MA plus KX plus BV ya. Atau biar bagus BV plus KX sama dengan 0. Ini kalau kita perhatikan A, P, dan X itu dia sebetulnya ada hubungan ya. Hubungannya apa? Bahwa A itu adalah turunan 2 kali dari X gitu ya. Perpindahan. Dan V itu adalah turunan Turunan pertama dari perpindahan. pertama dari perpindahan. Kalikan X sama dengan 0. K nanti kita akan bagi semua dengan M gitu ya. Plus B per M agar bagian ini sisa sendiri saja. Tambah K per M X sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa perkenalkan konstanta baru gitu ya, konstanta baru dengan kita anggap bahwa omega 0 itu adalah K per M yang ini. Dan ini ada gamma itu adalah derajat peredaman, itu adalah B per M gitu ya, B per M. Sehingga ini bisa saya tuliskan D2X dt kuadrat plus gamma dx dt plus omega 0 X sama dengan 0. Nah, dari sini ya kita dapatkan nih solusi umumnya ya, solusi umumnya untuk persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan dari getaran teredam. Nah, ini hubungan K per M sama dengan omega 0 kuadrat itu sama dengan apa yang kita biasa bahas pada gerak harmonik sederhana ya. Nah, tetapi kita gunakan omega 0 karena dia dideskripsikan sebagai frekuensi natural ya, frekuensi natural dari getaran ya. Bisa asar aja. Seolah-olah seperti tidak ada peredaman. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ini kita sudah nyatakan omega 0 adalah frekuensi natural dari getaran, maka kita bisa menyatakan bahwa peredaman itu mengubah frekuensi osilasi ya. Nah, pada contoh ini kita lihat bahwa gaya peredam itu berbanding lurus ya dengan kecepatan. Nah, ini gampang karena ini mudah diselesaikan. Tapi dia bisa saja ya gaya peredaman itu berbanding lurus dengan kecepatan kuadrat. Nah, ini nanti akan lebih sulit penyelesaiannya. Nah, pendekatan seperti ini boleh ketika kecepatannya dia rendah ya. Nah, ini solusi gitu ya, solusi atau pendekatan solusi dengan pendekatan ini gitu ya, bisa
dihitung gitu ya. Dengan catatan P yang kecil. Laju yang kecil. Nah, kalau dia degree of dampingnya atau derajat peradamannya itu berbeda-beda, maka akan ada 3 jenis peredaman ya. Ada apa saja? Light damping, peredaman ringan gitu ya. Kemudian ada heavy or over damping, dan ada namanya critical damping gitu ya. Critical damping. Ya, oke. Nah, kalau yang light damping itu dia masih bergetar, tetapi yang 2 langsung dia berhenti ya. Ya, ini yang light damping dia masih bergetar, tapi ini langsung dia berhenti. Gitu kan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah light damping gitu ya. Light damping. Kalau light damping ini ya, contohnya adalah tadi massa yang dihubungkan dengan pegas, dimasukkan ke dalam minyak atau udara saja, hingga apa yang terjadi adalah displacement-nya itu adalah EA0 E pangkat min beta T cos omega T. Kalau kita turunkan terhadap ini adalah perpindahan gitu ya. Nah, kalau misalkan kecepatan dx dt gitu ya, turunkan terhadap ini, maka ini jadi minus A0 E pangkat min bt gitu ya, omega sin omega T plus beta cos omega T. Ini turunan parsial. Ini harusnya teman-teman belajar dulu tentang turunan parsial. Jadi nanti kita akan turunkan kedua. Ya, pertama itu adalah kita turunkan ini ya. Ini turunannya jadi apa? Ini jadi minus beta ya. Minus beta E pangkat minus beta kali cos omega T kali A0 ini. Nah, terus yang cos saya turunkan itu menjadi omega sin omega T ya. Nah, gitu. Nah, A0 E pangkat min betanya difaktorisasi. Nah, ini turunan ini harusnya teman-teman belajar dulu itu turunan parsial. Tapi ya sudahlah ya. Terus kan anggap saja nanti teman-teman akan memahaminya ketika sudah belajar tentang turunan parsial. Terus selanjutnya adalah percepatan ya, percepatan. Percepatannya itu apa? Percepatannya adalah turunan 2 kali dari perpindahan terhadap waktu. Maka ini jadi lebih kompleks. A0 E pangkat min BT ya. Ininya jadi 2 beta omega sin omega T plus beta kuadrat min omega kuadrat cos omega T. Nah, kita substitusikan persamaan 2.5 ya, 2.5 yang mana? 2.5. Nah, kita substitusikan. Ini nih, D 2X dt kuadrat plus gamma
dx dt plus omega 0 kuadrat x sama dengan 0 ya. Sehingga apa? Sehingga jadinya apa? Jadinya adalah A0 E pangkat min BT gitu ya. Kali buka kurung 2 beta omega min gamma omega sin omega T plus dalam kurung beta kuadrat min omega kuadrat min gamma beta plus omega 0 cos omega T tutup kurung sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa menghasilkan 0 jika ini bernilai 0 ya. Persamaan terpenuhi jika gitu ya. Persamaan terpenuhi jika gitu ya. 2 beta omega minus gamma omega itu sama dengan 0. Sehingga menghasilkan apa? Nilai betanya berapa? Betanya adalah gamma per 2 gitu ya. Kemudian yang ini juga harus 0. Dan beta kuadrat min omega kuadrat min gamma beta plus omega 0 sama dengan 0. Kita masukkan sini ke dalam ini ya, gitu ya. Yuk kita dapatkan omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat min gamma kuadrat bagi 4. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Kita punya dua omega ya, omega 0, natural frekuensi, dan omega. Itu adalah frekuensi teredamnya. Nah, sekarang berarti solusi untuk ya persamaan teredam lightly damp gitu ya, lightly damp itu adalah X sama dengan A0 E pangkat min gamma per 2 T. Ini nih. Cos omega T dengan syarat gitu ya. Omega adalah akar dari omega 0 kuadrat min gamma kuadrat per 4. Ya. Kemudian, nah, catatan yang lainnya adalah gamma kuadrat per 4 itu kurang dari omega 0 kuadrat. Ini harus terpenuhi. Kalau enggak ya nanti jadi negatif dan itu enggak masuk ya, tidak real. Gitu. Nah, kalau undamp itu adalah, nah, kalau tidak teredam apa? Tidak teredam itu nilai gamma kuadrat per 4-nya jauh lebih kecil daripada omega 0 kuadrat. Sehingga apa? Omeganya sama dengan omega 0 ya. Karena kan ini 0 ya jatuhnya. 0, ini omega 0 kuadrat, diakarkan jadi omega. Nah, solusi generalnya kalau yang tadi tidak ada derajat sudut fase. Solusi umum dengan sudut fase ya, sudut fase AX sama dengan A0 E pangkat min BT min gamma T per 2 gitu ya. Cos omega T plus T gitu ya. Ini adalah persamaannya.
Nah, parameter gamma dan omega itu ditentukan semata-mata dari sifat osilator ya. Nah, konstan A0 dan Pi itu dari kondisi mula-mula ya. Nah, untuk diskusi ini kita menganggap bahwa sudut fasenya 0 dan gamanya 0. Sehingga menghasilkan simple harmonic osilator atau benda dengan gerak harmonik sederhana. Nah, grafiknya ini ditunjukkan pada gambar 2.2 yang saya tadi tunjukkan di sana. Nah, ini gambarnya. Nah, ini. Ya. Berarti apa yang terjadi adalah dia amplitudenya berkurang seiring berjalannya waktu ya. Seiring berjalannya waktu. Nah, maka kalau misalkan ditanya berapa amplitudo getaran ke N misalkan gitu ya, maka nilainya adalah T0 ya A0 E pangkat min gamma per 2 T0 cos omega T0 ini untuk yang ke 0. Tapi kalau dia amplitudo N plus 1, maka gitu ya, X T0 plus T gitu ya periodenya sama dengan A0 E pangkat min gamma per 2 kali T0 tambah periode cos omega T0 tambah periode. Kalau misalkan kita cari apa namanya perbandingan AN dengan AN plus 1, maka kita dapatkan E pangkat gamma T per 2 gitu ya. Kalau kita lengkan, maka kita dapat gamma T per 2. Nah, ini disebut dengan penurunan logaritma ya, penurunan logaritmik ya. Ini adalah light oscillation, yang selanjutnya adalah heavy damping ya, heavy damping. Kalau heavy damping gimana? Kalau heavy damping berarti heavy damping mah ketika derajat peredamannya sangat besar sehingga si pendulum itu atau si sistem kembali ke titik keseimbangan dengan lambat tanpa melakukan osilasi ya. Tanpa melakukan osilasi seperti misalkan tadi pendulumnya atau massa pegasnya dimasukkan ke dalam sirup yang sangat kental. Nah, maka persamaan yang tadi itu dia berubah menjadi X menjadi E pangkat gitu ya min BT kalikan fungsi FT. Nah. Sehingga X-nya didisubstitusi D2F dt kuadrat plus omega 0 kuadrat min gamma kuadrat per 4 kali F sama dengan 0. Nah, ini apa? D2F dt kuadrat sama dengan alfa kuadrat kali F. Nah, sehingga apa nanti fungsinya itu dia tidak berosilasi ya, tapi dia fungsi dari T A E pangkat alfa T tambah B E pangkat min alfa T. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan alfa kuadrat itu adalah gamma kuadrat
per 4 min omega 0 kuadrat. Nah, kalau heavy, dia apa yang terjadi itu dia nilai gamma kuadrat per 4-nya itu harus lebih besar daripada omega 0 kuadrat. Sehingga dia berfungsi, dia masuk ke dalam real ya. Nah, ini fungsinya nanti akan seperti apa? Nanti tidak terjadi getaran. Nah, ini fungsinya. Nah, kalau nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya adalah E pangkat min gamma T per 2 gitu ya. Kali A E pangkat alfa T plus B E pangkat min alfa T. Atau kalau misalkan kita buka gitu ya, kita kalikan ke dalam A E pangkat min gamma per 2 tambah gamma kuadrat per 4 min omega 0 kuadrat omega 0 kuadrat diakarkan gitu ya, kalikan dengan T gitu ya, tambah B E pangkat gitu ya, min gamma per 2 min akar dari gamma kuadrat per 4 min omega 0 kuadrat. Nah, kalikan dengan T. Nah, ini tidak terjadi osilasi. Ini tidak terjadi osilasi. Dan yang terakhir adalah critical damping. Critical damping ya. Terakhir, critical damping. Kalau misalkan gamma kuadrat per 4-nya sama dengan omega 0 kuadrat, maka persamaan DE 2F dt kuadrat itu tidak sama dengan omega alfa kuadrat F ya, tetapi sama dengan 0. Maka dia akan menghasilkan fungsi A plus BT. Maka fungsinya adalah AX sama dengan A E pangkat min gamma per 2T tambah BT E pangkat min gamma per 2T. Nah, kalau ini terjadi, ini udah selesai solusinya. Nah, ini critical damping itu, ini kalau yang ini ya, kalau heavy damping ya, kalau heavy damping itu grafiknya kurang lebih gini, gitu ya. Tapi kalau critical damping itu dia langsung quick gitu ke bawah. Ya. Jadi massa akan bergerak ke gitu ya, bergerak ke titik kesetimbangan, secepat-cepatnya. Nah, ini critical damping itu di mana dipakainya? Teman-teman ini nggak aduh nggak tahu ya, pernah ada pintu ini loh, pintu mana? Pintu kalau kita pakai per, ada pintu yang pakai per dibuka terus nutup. Nah, itu kan kalau dia bagus pernya, dia ketika kita buka dan kita lepasin, dia akan bergerak tweak, tapi pada saat mau nutup dia jadi pelan sekali sehingga dia ketika nutup plek, pelan, nggak ngejeblak gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti, Pak. Ya, jadi ada pintu yang kalau dibuka terus ada di atasnya ada per gitu ya. Ketika dilepaskan dia bergerak cepat, tapi pas mau nutup, persis mau nutup dia bergerak sangat lambat. Akhirnya pada saat menutup dia klik gitu, lambat sekali.
Berbeda kalau misalkan kita hempaskan pintu yang tanpa per kan itu ngejeblak ya. Blag gitu bikin kagetnya. Itu dia kalau nggak pakai per. Nah, kalau misalkan per tadi itu pakai pegas, kemudian pegasnya dia mengandung sistem dengan critical damping, maka tadi dia akan bergerak sangat cepat ke titik kesetimbangannya, tetapi pada saat dia mau berhenti, dia lajunya berkurang gitu, dengan seksama. Nah, ini digunakan ya, ini penggunaannya. Selain itu apa? Selain itu pada apa namanya? Pada mobil ya, shock breaker mobil yang dia harus terserap energinya itu bergerak dengan langsung berhenti gitu, agar apa orang yang di dalam mobilnya tidak merasakan getaran ya. Kan beda kalau misalkan kita naik bajai gitu ya, atau naik angkot kita kan kalau ada polisi itu kita bergetarnya tuh luar biasa ya. Bahkan kalau bajai itu selesai turun itu masih bergetar gitu, enggak ding, tanda. Nah, tapi kalau mobil BMW itu enggak, dia nyaman. Dia naik turunnya tidak terasa gitu ya. Nah, jadi apa nih sekarang kita cek apa sih sebetulnya syarat terjadinya yang tadi ya light damping, critical damping, dan lain-lain. Ini saya gambarkan. Nah, jadi untuk yang light damping itu syaratnya apa? Syaratnya adalah gamma kuadrat per 4-nya kurang dari omega 0, sehingga apa? Dia tetap berosilasi tetapi amplitudenya berkurang. Ini yang light damping ya, yang naik turun, tapi dia amplitudenya berkurang. Kemudian yang heavy damping itu exponential decay of displacement, itu dia ini yang heavy damping, dia menuju kesetimbangan tetapi lama gitu waktunya. Nah, kalau dia omega kuadrat per 4-nya sama dengan omega 0 dengan natural frekuensinya, maka apa yang terjadi adalah dia akan cepat kembali ke titik kesetimbangan tetapi lajunya berkurang gitu ya. Ya. Ini dan nilai tadi, nilai apa? Nilai gamma, nilai omega itu kan dia bisa diatur ya. Ini diatur. Jadi kita bisa atur-atur nilai konstantanya, nilai massanya, sehingga apa menghasilkan eh, eh, apa critical damping atau yang lainnya. Nah, mari kita coba latihan soal yang sudah dikerjakan di buku ya. Ini adalah contoh yang sudah dikerjakan ya. Nah, sebuah massa 2,5 kg dihubungkan dengan pegas yang memiliki konstanta pegas 600 Newton per meter. Tentukan derajat peredaman B yang harus diperlukan agar terjadi critical damping. Nah, massa menerima impuls yang sehingga memiliki kecepatan VI 1,5 meter per second pada saat T sama dengan. Tentukan maksimum nilai maksimum dari perpindahan resultan perpindahan dan waktu yang diperlukan gitu ya. Nah, tadi untuk critical damping apa? Gamma per 4 sama dengan B kuadrat per 4M ya. Nah, gammanya itu tadi apa? Gammanya itu adalah B per M kan? Ya gitu kan. Gamma itu adalah B per M, sehingga gamma kuadrat per 4 itu adalah ini jadi B kuadrat per 4M kuadrat gitu ya. Dan omega 0-nya adalah akar K per M. Sehingga nilai B kuadrat per 4M gitu ya, sama dengan K per M gitu kan. Nah, sehingga nilai B-nya adalah
B sama dengan akar 4 MK gitu ya, 4 MK. Nah, nilainya adalah ini, 77,5 kg per second. Kemudian kalau solusi untuk critical damping, masukkan ke sini. Turunannya adalah ini. Kondisinya tadi diberikan X-nya sama dengan 0, P-nya VI, P-nya 0, A-nya 0, B-nya adalah VI, sehingga apa? XT-nya adalah PIT E pangkat min gamma T per 2. Nah, perpindahan maksimum terjadi pada saat turunan X terhadap T, ya. Turunan pertamanya harus sama dengan 0, sehingga memberikan nilai ini tadi, mana VI, mana VI, mana VI. Nah, ini ya. Ya, ini dimasuk-masukkan angkanya tadi, B itu adalah VI dan lain-lain gitu ya. Sama dengan 0. Sehingga apa? Ya. Sehingga apa? Ini kita bisa otak-atik ya gitu ya. Ini kan sebetulnya apa? Kan XT gitu ya. XT adalah VI T E pangkat minus gamma T per 2 gitu ya. Nah, ini turunkan terhadap X, ini jadinya apa? Ini jadinya ya VI kali VI, oke, VI E pangkat min gamma T per 2 gitu ya. 1 min gamma T per 2. Nah, terus ini harus sama dengan 0 ya. Maka VI E pangkat min gamma per 2 T 1 min gamma per 2 T harus sama dengan 0. Maka nilai T-nya adalah ini 0, maka sisa apa? Ya, sisa 1 min gamma per 2 T sama dengan 0, gamma per 2 T sama dengan 1, T-nya adalah 2 per gamma gitu ya. Nah, gamma itu apa? Gamma itu adalah B per M, sehingga T itu adalah 2M per B. Gitu ya. B ada, M ada, masuk-masukkan, ini jawabannya. Terus nilai X-nya, nilai X-nya berarti masukkan ke sini kembali gitu ya. Nilai X-nya adalah X sama dengan 2VI per E gamma. Dengan gamma kita rubah ya menjadi B per M, hingga 2M VI per EB, maka ini jawabannya. Nah, kalau fungsinya seperti apa, maka fungsinya adalah seperti ini. Gambarnya, itu gambar yang dibentuk. Gambar yang dibentuk adalah ini. Tadi fungsi yang tadi itu akan membentuk seperti ini. Ya. Ini 3,6 itu di sini. Terus apa lagi? T-nya. Nah, X is product linearly increasing function and exponentially decaying one. Of course, the exponential function wins in the end and the displacement steadily reduces to 0. Nah, ini adalah critical damping ya, critical damping. Jadi dia terdorong, akhirnya dia kemudian mengalami osilasi critical damping.
Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya Allah, sebetulnya harusnya saya bahas ini di pertemuan selanjutnya, tapi nggak apa-apa dah. Udah habis. Ada pertanyaan? Jangan tanya kuis atau UTS dulu ya. Saya belum siapin. Udah nikmati saja dulu kuliah dengan saya ya. Ini ada rekamannya, bisa dibaca ulang. Kalau kurang puas bisa tonton yang video versi bahasa Inggrisnya. Kalau enggak, baca dari bukunya langsung gitu ya. Oke, Iya, Pak. ada lagi? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak. Oke. Tapi udah benar sih ini karakteristik getaran sama persamaan getaran terendah mudah. Nah, kita di minggu ke depan kita laju kehilangan energi dan getaran listrik kali ya. Minggu depan udah mulai off ya. Tapi katanya harus tetap berjalan. Jadi nanti mungkin saya rekaman sendiri, saya akan post aja ya. Baik, Pak. Oke. Itu saja, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.